Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhalia KI. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang kemaritiman. Potensi dan mitigasi bencana di wilayah kemaritiman. Wilayah kemaritiman meliputi garis pantai, laut, dan wilayah terdekat yang mempengaruhi aktivitas laut. Wilayah ini mencakup pesisir, pulau-pulau, perairan dalam, dan berbagai ekosistem laut. Wilayah kemaritiman dengan kaya alam dan pemandangan indahnya ternyata juga memiliki potensi bencana yang signifikan. Kita perlu memahami epidemiologi bencana di wilayah ini untuk melindungi masyarakat dan lingkungan kita. Wilayah kemaritiman memiliki resiko unik yang berkaitan dengan lautan dan ekosistem pesisirnya. Badai tropis dapat mengakibatkan angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi, merusak infrastruktur dan menyebabkan banjir. Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi laut dapat datang dengan sedikit peringatan, mengancam nyawa dan harta benda. Pencemaran laut dan pengumpahan minyak bisa merusak lingkungan dan sumber daya laut yang berharga. Dampak kesehatan dan sosial. Bencana di daerah kemaritiman tidak hanya melibatkan dampak fisik, tapi juga dampak kesehatan dan sosial yang serius. Bencana seperti tsunami bisa mengakibatkan luka-luka dan trauma psikologis yang mendalam pada korban. Penyakit yang terkait dengan air seperti diare dan leptospirosis dapat menyebar dengan cepat akibat air yang terkontaminasi. Kehilangan sumber daya ekonomi dan infrastruktur dapat mengancam mata pencaharian masyarakat. Agar kita dapat menghadapi epidemiologi bencana di daerah kemaritiman, beberapa strategi mitigasi sangat diperlukan, seperti membangun sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur takut bencana, edukasi dan pelatihan tanggap darurat bencana, pengelolaan ekosistem pesisir, kolaborasi dan riset serta berbagai strategi mitigasi yang dapat dikembangkan bersama. Nah, potensi bencana di wilayah kemaritiman. Yang pertama itu topan dan badai tropis, yang kedua tsunami, yang ketiga abstrak pantai, yang keempat peningkatan permukaan air laut, yang kelima pencemaran laut, yang keenam kerusakan terumbu karang, yang ketujuh gempa bumi subduksi, yang kedelapan bencana kemanusiaan maritim, yang kesembilan itu krisis ketersediaan air bersih, dan yang terakhir perubahan ekosistem laut. Adapun dampak bencana di wilayah kemaritiman, yang pertama itu kerusakan infrastruktur, yang kedua kerugian ekonomi dan ancaman kehidupan manusia, yang ketiga pencemaran lingkungan, yang keempat gangguan sumber daya pangan, yang kelima gangguan pasokan energi, yang ketujuh kerugian pariwisata, yang kedelapan pergeseran iklim dan bencana terkait, yang kesembilan gangguan rantai pasokan global. Adapun yang terakhir yaitu strategi mitigasi bencana di wilayah kemaritiman. Yang pertama ada perencanaan dan penanganan darurat. Yang kedua infrastruktur resilient. Yang ketiga itu pengelolaan ekosistem pesisir. Yang keempat sistem peringatan dini. Yang kelima pemahaman dan edukasi masyarakat. Yang ketujuh teknologi dan inovasi. Yang kedelapan pemberdayaan masyarakat. Yang kesembilan kerjasama dan koordinasi. Yang kesepuluh pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir riset dan pengembangan. Adapun materi kedua yaitu kesehatan dan keselamatan di wilayah maritim. Risiko kesehatan maritim yang pertama itu ada paparan terhadap cuaca ekstrim, yang kedua suhu ekstrim, yang ketiga paparan sinar UV, yang keempat penyakit diare, yang kelima leptospirosis, yang keenam penyakit kulit, yang ketujuh penyakit tropis, yang kedelapan infeksi saluran. Nah, pencegahan untuk mencegah penyakit di daerah pesisir yang pertama itu higienitas pribadi, yang kedua konsumsi makanan yang aman, yang ketiga penggunaan air bersih, yang keempat vaksinasi, yang kelima perlindungan terhadap sinar UV, yang keenam pengendalian hewan dan serangga. Adapun kesehatan mental di daerah di wilayah kemaritiman, yang pertama itu isolasi dan keterpisahan, yang kedua kondisi lingkungan yang keras, yang ketiga ketidakpastian cuaca dan pencarian ikan, yang keempat kehidupan dalam ruang terbatas, yang kelima ketidakstabilan ekonomi, yang keenam gangguan tidur, yang ketujuh keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental. Adapun keamanan pangan laut, yang pertama itu sumber daya laut yang terjaga, pemanfaatan yang berkelanjutan, kontaminasi lingkungan, dan penanganan yang aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.